Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Hari Minggu ini mengisi dengan apa? Semoga kupasan buku hari ini bisa membantu kita semuanya bertumbuh lebih baik dari sebelumnya dan makin menemukan inti dalam jiwa kita serta makin menemukan tujuan hidup kita. Oke? Topik dimulai dengan definisi efektivitas. Ini bagus banget karena banyak sekali yang keliru menekankan pentingnya efisiensi, padahal efektivitas itu lebih penting daripada efisien. 7 kebiasaan adalah kebiasaan efektivitas karena didasarkan atas prinsip. Ketujuh kebiasaan ini memberi hasil jangka panjang yang menguntungkan secara maksimum. Ketujuh kebiasaan itu menjadi dasar dari karakter seseorang, menciptakan pusat dari peta yang benar yang memberi kekuatan dari mana seseorang individu dapat memecahkan masalah, memaksimumkan peluang, terus-menerus belajar dan memadukan prinsip-prinsip lain dalam spiral pertumbuhan meningkat secara efektif. Ketujuh kebiasaan ini menjadi kebiasaan yang efektif karena didasarkan pada prinsip paradigma efektivitas yang selaras dengan hukum alam. Suatu prinsip yang saya sebut keseimbangan PKP. P garis miring KP. Ya, apa itu PKP? Nanti dijelasin ya. Di mana banyak orang sering melanggarnya. Prinsip ini dapat dimengerti dengan mudah kalau mengingat fabel Aesop tentang sang angsa dan telur emas. Fabel itu sebuah dongeng tapi lakonnya binatang, gitu ya. Kancil nyolong timun itu fabel, gitu ya. Fabel ini berkisah tentang seorang petani miskin yang pada suatu hari menemukan sebutir telur emas yang berkilau di sarang angsa peliharaannya. Pada mulanya ia berpikir ini pasti semacam tipuan. Tapi ketika ia membuangnya, ia pikir-pikir lagi dan membawa pulang untuk memeriksanya. Telur itu ternyata emas murni. Si petani tidak dapat percaya akan keberuntungannya. Ia menjadi semakin tidak percaya ketika pada hari berikutnya pengalaman tersebut berulang kembali. Wow, besoknya ada satu telur emas lagi gitu. Besoknya lagi ada satu lagi telur emas. Jadi si angsanya ini bertelur emas, teman-teman. Setiap hari satu gitu ya. Hari demi hari ia bangun dan bergegas menuju sarang dan menemukan satu lagi telur emas. Ia menjadi sangat kaya. Semua ini kelihatannya seperti sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan. Namun sewaktu ia bertambah kaya, timbul pula sifat tamak dan tidak sabar. Tidak sabar menunggu hasil demi hari untuk mendapatkan telur emas tersebut. Akhirnya, si petani memutuskan untuk membunuh sang angsa dan meraup semua telur emas itu sekaligus. Tapi ketika ia membuka perut angsa, ternyata kosong. Tidak ada telur emas dan sekarang tidak ada cara untuk mendapatkan telur emas lagi. Si petani telah menghancurkan angsa yang menghasilkan telur-telur tersebut. Gak sabar, sehari dapat satu gak sabar dia. Akhirnya apa? Potong aja nih angsa biar langsung dapat 10 gitu ya di perutnya. Gak tahu ya, kalau mati ya udah gak ada, ternyata gak ada telur emas yang banyak gitu dalam perutnya. Dalam fabel ini terlihat suatu hukum alam, suatu prinsip, definisi dasar dari efektivitas. Kebanyakan orang melihat efektivitas pada paradigma telur emas, yaitu semakin banyak Anda menghasilkan, semakin banyak Anda bekerja, semakin efektif Anda jadinya. Ini pandangan keliru. Ini bukan masalah semakin banyak. Namun demikian, fabel ini memperlihatkan bahwa efektivitas yang sebenarnya adalah suatu fungsi dari dua hal. Apa yang dihasilkan atau diproduksi, yaitu telur emas, dan
aset yang menghasilkannya atau kapasitas produksi, yaitu angsa. Ya, jadi kalau tadi kita tahu ada istilah PKP, P itu adalah produksinya, telur emasnya, ya. Lalu KP itu adalah kapasitas produksi, angsanya yang bikin produksi itu terjadi atau asetnya. Jika Anda menggunakan pola kehidupan yang berfokus pada telur emas dan mengabaikan angsanya, Anda segera akan kehilangan aset yang menghasilkan telur emas itu. Sebaliknya, jika Anda hanya mengurus angsanya tanpa memperhatikan telur emasnya, Anda tidak akan memiliki persediaan yang diperlukan untuk memberi makan diri Anda atau angsa Anda sendiri. Ini keren banget ya. Efektivitas terletak dalam keseimbangan, apa yang saya sebut keseimbangan PKP. P singkatan dari produksi atau hasil yang diinginkan, yaitu telur emas. KP singkatan dari kemampuan produksi, kemampuan atau aset untuk menghasilkan telur emas tersebut. Ada 3 jenis aset. Pada dasarnya ada 3 jenis aset: fisik, keuangan, dan manusia. Wah, ini TNC banget ya. Fisik, kesehatan, keuangan, nafkah merdeka, dan manusia, pengembangan diri. Wah, ini TNC banget. Mari kita lihat masing-masing secara bergiliran. Beberapa tahun yang lalu, saya membeli sebuah aset fisik, sebuah mesin pemotong rumput. Saya menggunakannya berulang-ulang tanpa berbuat apapun untuk memeliharanya. Mesin itu bekerja baik selama 2 musim, tetapi kemudian mulai rusak. Ketika saya mencoba menghidupkannya dengan servis dan mengasahnya, saya mendapatkan mesinnya sudah kehilangan lebih dari setengah kemampuan aslinya. Mesin itu pada dasarnya sudah tidak berguna lagi. Seandainya saya meluangkan investasi pada KP, pada asetnya, pada pemeliharaan dan perawatan aset tersebut, saya masih akan terus menikmati P-nya atau produksinya atau hasilnya. Halaman rumput yang rapi. Oleh karena itu, saya harus menghabiskan jauh lebih banyak waktu dan uang untuk mengganti mesin pemotong rumput tersebut dibandingkan apa yang harus saya keluarkan seandainya saya memeliharanya. Ini benar-benar gak efektif. Dalam usaha kita mencari keuntungan atau hasil jangka pendek, kita sering merusak aset fisik yang berharga. Misalnya mobil, komputer, mesin cuci, atau alat pengering, bahkan tubuh kita atau lingkungan kita. Mengusahakannya agar P dan KP tetap seimbang, membuat perbedaan yang sangat besar dalam pemakaian efektif aset fisik kita. Hal ini juga menimbulkan dampak yang kuat pada pemakaian efektif aset keuangan kita. Berapa sering orang mengelirukan uang pokok dengan bunga? Pernahkah Anda mengambil uang pokok untuk meningkatkan standar hidup Anda, untuk mendapatkan lebih banyak telur emas? Uang pokok yang berkurang mengakibatkan berkurangnya kekuatan untuk menghasilkan bunga atau pendapatan. Dan modal yang berkurang menjadi semakin kecil dan semakin kecil lagi, hingga tidak bisa memenuhi kebutuhan yang paling dasar. Aset keuangan kita yang paling penting adalah kapasitas kita untuk memperoleh penghasilan. Jadi aset keuangan kita ya adalah diri kita, gitu ya. Jika kita tidak terus-menerus melakukan investasi dalam meningkatkan kemampuan produksi dalam diri kita, kita membatasi pilihan kita secara ketat. Kita terkunci dalam situasi yang sekarang, lari ketakutan dari perusahaan kita atau dari pendapat bos tentang kita, bergantung secara ekonomi dan defensif atau ngeblok,
Sekali lagi, hal seperti ini benar-benar tidak efektif. Dalam bidang manusia, keseimbangan PKP atau hasil dengan aset sama mendasarnya, bahkan lebih penting, karena manusialah yang mengendalikan aset fisik dan keuangan. Jika dua orang dalam suatu perkawinan lebih khawatir tentang usaha mendapatkan telur emas, yaitu keuntungan, daripada usaha mereka memelihara hubungan yang memungkinkan diperoleh, maka sering menjadi tidak peka dan kurang pertimbangan serta mengabaikan kebaikan dan sopan santun kecil yang begitu penting bagi suatu hubungan yang dalam. Mereka mulai menggunakan pengungkit kendali untuk saling memanipulasi, untuk berfokus pada kebutuhan mereka sendiri, untuk membenarkan posisi mereka sendiri, dan mencari bukti untuk memperlihatkan kesalahan pihak pasangannya. Cinta, kekayaan, kelembutan, dan spontanitas mulai rusak. Angsanya menjadi semakin sakit hari demi hari. Dan bagaimana dengan hubungan antara orang tua dan anak? Jika anak masih kecil, mereka sangat bergantung, sangat rentan, mudah untuk mengambil keuntungan, memanipulasi, mendapatkan apa yang Anda inginkan dengan cara yang Anda inginkan. Sekarang juga, Anda lebih besar, lebih cerdik, dan Anda benar. Jadi mengapa tidak sekedar mengatakan saja kepada mereka apa yang harus dilakukan? Jika perlu, bentak mereka, intimidasi mereka, paksa dengan cara Anda. Atau Anda dapat memanjakan mereka. Anda dapat mengejar telur emas popularitas orang tua dari anaknya, menyenangkan anak-anak, selalu menuruti keinginan anak-anak. Lalu mereka tumbuh dewasa tanpa pengertian mendalam mengenai standar atau harapan, tanpa komitmen pribadi untuk disiplin dan tanggung jawab. Dengan kedua cara, otoriter atau permisif, Anda memiliki mentalitas telur emas. Fokusnya cuma di telur emas, bukan pada angsanya. Anda ingin selalu dituruti atau Anda ingin selalu disukai. Akan tetapi, apa yang terjadi dengan angsanya? Pengertian apa yang akan dimiliki anak selama beberapa tahun mendatang tentang tanggung jawab, disiplin diri, kepercayaan akan kemampuan membuat pilihan atau mencapai tujuan yang penting. Dan bagaimana dengan hubungan Anda berdua? Ketika Anda mencapai masa remaja yang kritis, masa krisis identitas apakah yang akan ia ketahui dari pengalamannya dengan Anda sebagai orang tuanya? Bahwa Anda mendengarkan tanpa menghakimi, bahwa Anda benar-benar peduli tentang dirinya sebagai pribadi, bahwa Anda dapat dipercaya, tidak peduli persoalannya. Apakah hubungan yang ada cukup kuat bagi Anda untuk mendekatinya, untuk berkomunikasi dengannya, untuk mempengaruhinya? Andaikan Anda ingin putra atau putri Anda memiliki kamar yang bersih, P, produksi telur emasnya. Dan andaikan Anda ingin agar dia membersihkannya, KP, kemampuan produksi, asetnya. Putri Anda adalah angsanya atau asetnya yang menghasilkan telur emas, yaitu keinginan secara mandiri untuk membersihkan kamarnya. Jika Anda memiliki P dan KP yang seimbang, putri Anda akan membersihkan kamar dengan riang tanpa perlu dimarahi, karena ia memiliki komitmen dan disiplin untuk bertahan pada komitmennya. Hey, good morning. Udah pada bangun ya? Good morning. Good morning. Ia adalah aset yang berharga, angsa yang dapat menghasilkan telur emas. Namun, jika paradigma Anda berfokus pada produksi, yaitu untuk mendapatkan kamarnya dibersihkan
Anda mungkin mendapatkan diri Anda harus memarahinya terus agar dia mau mengerjakannya. Anda bahkan meningkatkan upaya Anda dengan mengancam atau membentak. Dan dalam keinginan Anda selalu mendapatkan telur emas, Anda merusak kesehatan dan kesejahteraan angsanya, hubungan baik Anda. Saya akan menceritakan sebuah pengalaman KP yang pernah saya alami dengan salah seorang putri saya. Kami merencanakan sebuah kencan pribadi yang saya nikmati secara teratur bersama masing-masing anak saya. Saya pun mendekati putri saya dan berkata, "Sayang, malam ini giliranmu. Apa yang kamu ingin lakukan bareng ayah?" Jawabnya, "Oh ayah, nggak usah." "Sungguh," kata saya, "apa yang ingin kamu lakukan?" "Baiklah," akhirnya ia berkata, "apa yang ingin kulakukan ayah pasti tidak akan setuju." "Sungguh sayang," saya berkata tulus, "ayah bersedia melakukannya. Apapun itu pilihanmu." "Aku ingin menonton Star Wars," jawabnya. "Tapi aku tahu ayah tidak suka Star Wars. Dulu ayah tertidur sepanjang memutar film itu. Ayah nggak suka film fantasi." "Nggak apa-apa kok." "Tidak sayang, jika itu yang kau inginkan, ayah mau." "Ya, jangan khawatir soal itu. Kita tidak selalu harus mengadakan kencan ini kok." Ia diam sejenak dan kemudian menambahkan, "Tapi ayah tahu kenapa ayah nggak suka Star Wars? Karena ayah nggak ngerti filosofi dan latihan Satria Jedi." "Apa?" tanya saya. "Ayah tahu hal-hal yang ayah ajarkan bukan? Itu sama dengan yang ada dalam latihan Satria Jedi." Jawab dia. "Sungguh? Mari kita nonton Star Wars," kata saya semangat. Dan kami menontonnya. Ia duduk di sebelah saya dan memberi saya paradigma tersebut. Saya menjadi muridnya. Benar-benar menarik. Saya mulai dapat melihat sebuah paradigma baru, keseluruhan cara filosofi dasar seorang Satria Jedi dalam latihannya yang diwujudkan dengan keadaan yang berbeda. Pengalaman itu bukanlah sebuah pengalaman P yang direncanakan, melainkan sebuah investasi KP. Pengalaman tersebut begitu mengikat dan memuaskan. Akan tetapi kami menikmati telur emasnya juga karena angsanya, yaitu kualitas hubungannya diberi makan dengan baik. Oke teman-teman, saya mau bedah sedikit ya tentang P dan KP. Ini adalah tentang efektivitas. Kita sering keliru mengerti tentang apa itu efisien dan apa itu efektif. Efisien dalam definisi saya adalah mengerjakan semua hal yang ada di depan kita dan harus selesai. Kalau ada 1000 hal, ya kita kerjakan 1000 hal itu dan harus selesai. Tanpa mengerti urutan kepentingannya, tanpa mengerti prioritasnya, tanpa mengerti apakah itu penting untuk tujuan kita atau nggak penting. Pokoknya apa yang ada di depan mata kita kerjakan semuanya, ya. Nah, berbeda dengan efektif. Efektif kita melihat antara P dan KP, atau kalau dalam bahasa kita antara P itu adalah produksinya, hasil yang kita inginkan itu apa, dan hasil yang kita inginkan itu sesuai dengan paradigma kita. Paradigma kita itu siapa? Diri kita, peran kita. Hasil itu sesuai peran kita, bukan apa yang ada di depan mata. Misalnya saya tentukan paradigma saya tentang diri saya. 1, sebagai ayah yang baik buat anak saya. Nah 2, sebagai suami yang baik buat istri saya. Istri ngomong gini, ada istrinya di sono. Itu ya. Nah 3, pengusaha yang baik untuk nafkah keluarga saya. 4, menjadi bagian dari tim bisnis yang baik bagi tim bisnis saya, agar semua bisa mendapatkan hasil yang diinginkan, target-target yang sedang dicapai.
kemudian menjadi anak yang baik buat orang tua saya, menjadi saudara yang baik buat adik saya. Nah, ini adalah paradigma saya. Oh, tentu saja ini pasti istri saya protes kalau yang ini nggak disebut. Sebagai anak Tuhan yang baik bagi Tuhan saya, karena Tuhanlah yang memberi ini semuanya. Dan juga sebagai pribadi yang terus bertumbuh untuk diri saya sendiri, gitu ya. Nah, ini adalah paradigma saya yang saya putuskan secara matang dewasa, tanpa ada tekanan-tekanan, ya, dan itu membutuhkan waktu kesendirian lebih dulu. Peran apa yang saya inginkan ada dalam kehidupan saya, paradigma saya terhadap diri saya. Nah, setelah itu, setelah saya putuskan paradigma saya tentang diri saya sendiri, peran-peran dalam hidup saya yang saya anggap penting, yang penting, barulah kemudian saya melihat tugas-tugas apa. Misalnya, peran sebagai bapak buat anaknya. Tugas apa yang saya harus berikan, yang saya harus luangkan. Oh ya, waktu buat ngobrol, punya waktu bareng sama anak-anak saya, gitu. Kalau buat istri, peran suami yang baik buat istri, oh berarti saya harus punya waktu. Saya harus punya waktu buat sama istri saya. Peran sebagai pengusaha yang benar, agar usaha kami berkembang, karena ini adalah nafkah gantungan hidup sehari-hari dan bahkan fondasi untuk impian kami. Oh ya, saya berarti harus menjadi member TNC yang benar. Saya harus bekerja yang benar di TNC ini setiap hari. Live stream adalah bagian dari buka toko setiap hari. Ya, saya harus selalu punya target. Sekarang minggu 1, minggu 2 fokusnya adalah GTR, bangun 4 kaki GTR. Sekarang minggu 3, minggu 4 saya harus fokusnya CP, bangun 4 kaki CP. Saya harus menjalin hubungan yang baik dengan semua tim. Saya harus memperbaiki diri saya terus agar semakin baik dalam komunikasi. Saya harus mengembangkan kepribadian dan karakter dari masing-masing tim. Saya harus bedah produk juga. Saya harus mengatur pola kerja supaya saya bisa mengikuti acara Zoom, follow up dan sebagainya. Lalu peran saya misalnya sebagai anak untuk orang tua saya, ya, saya harus punya waktu untuk ibu saya. Peran saya pada diri saya sendiri agar saya bertumbuh dalam semua peran-peran tadi, saya bertumbuh. Ya, saya harus luangkan waktu untuk baca buku. Saya harus luangkan waktu untuk dengar Netflix. Peran saya sebagai anak Tuhan, karena Tuhan yang memberi ini semuanya, ya saya harus punya waktu untuk doa. Nah, itu adalah keputusan saya atas kehidupan saya sehari-hari. Tentu saja ini harus direnungkan, teman-teman. Kalau kita cuman nggak pernah mikir ini, ya kita cuman terjebak kayaknya ngelakuin semua pekerjaan tapi cuman dalam satu peran, pencari nafkah. Kayaknya yang dikerjakan banyak banget gitu, tapi perannya cuma satu sebenarnya, pencari nafkah. Tidak ada peran sebagai ibu, tidak ada peran sebagai anak, tidak ada peran sebagai pasangan, tidak ada peran sebagai bagian dari tim bisnis, tidak ada peran sebagai pengusaha, tidak ada peran sebagai pribadi, tidak ada peran sebagai anak Tuhan yang terus punya waktu untuk sembahyang. Ketika di Indonesia, kita kayaknya sibuk banget dari pagi sampai mau tidur. Ternyata perannya cuma satu aja. Sebagai ibu, peran ngurusi anak doang. Udah, gak ada ngurusi hubungan dengan suami, gak ada ngurusi hubungan dengan orang tua, gak ada ngurusi hubungan dengan nafkah yang dia miliki, gitu ya. Gak ada ngurusi bisnisnya, gak ada, ya itu namanya apa? Efisien doang, ngerjain apapun yang ada di depan dia. Tapi ternyata belum tentu semua yang dikerjakan adalah hal yang penting untuk pencapaian hidupnya. Sementara efektif itu diam sejenak, meneliti dalam diri kita, lalu kita melihat peran-peran apa, begitu. Nah, kemudian tentang fabel atau perumpamaan angsa dan telur emasnya. Dalam kisah tadi diceritakan bahwa angsa itu setiap hari bertelurnya satu, gitu ya. Dan satu itu
harus kita rawat dua-duanya. Telurnya kita rawat. Telur emas ini nggak bisa cuma ngendon, dia harus menjadi sesuatu yang berharga, dia harus sesuatu yang lebih menghasilkan. Misalnya telur emas itu kemudian dijadikan sawah, telur emas itu dijadikan kos-kosan gitu ya. Tapi jangan telur emas itu hanya dipakai untuk foya-foya, dipakai untuk beli HP baru, baju baru, terus semua permintaan keluarga, aku minta ini, aku minta itu, dikasih gitu. Pada akhirnya nanti ketika angsanya udah tua dan mati, dia nggak bisa produksi telur emas lagi, kita nggak punya apa-apa, semuanya cuma jadi baju, cuma jadi makanan enak, cuma jadi barang-barang konsumtif yang tidak ada pondasi buat masa depannya. Telur emas itu, hasil uang itu harus jadi sesuatu yang menghasilkan. Kemudian kita juga harus merawat P-nya, asetnya, angsanya. Karena angsa ini yang menghasilkan telur. Nah, kalau dalam fabel tadi diceritakan karena nggak sabar nih si petani tadi membunuh angsanya untuk membuka perutnya biar keluar semua tuh telurnya, biar nggak usah satu-satu, nggak sabar dia. Nah, itu sama seperti kita tidak merawat aset kita, ya. Kita nggak merawat tim kita tidak merawat downline kita. Merawat itu teman-teman bukan hanya kita ngobrol, merawat itu juga kita melakukan pekerjaan di bisnis ini. Bukankah ketika saya live stream seperti ini, itu artinya saya juga merawat? Bukankah ketika saya meningkatkan kemampuan saya, pengembangan diri saya lewat buku, bukankah itu akan meningkatkan kemampuan saya dan pemahaman saya tentang sebuah aset, tentang hubungan manusia, ya? Nah, itu yang dimaksud dengan merawat angsanya, ya. Alih-alih orang berpikir, saya kok gak dapat downline baru sih, orang lain pada dapat downline baru. Bukankah seharusnya dia berpikir untuk merawat downline yang ada? Merawat bukan sekedar membangun hubungan cuma lewat telepon, tapi merawat juga menunjukkan seperti apa orang mandiri di bisnis ini. Dengan saya menunjukkan live stream seperti ini, dengan saya menunjukkan baca buku dan bedah buku seperti ini, dengan saya nunjukin hadir di acara Zoom, dengerin Nepi dan membuat poster-poster, maka saya sebenarnya sedang memberi contoh seperti ini orang mandiri. Kita baru bisa bekerja sama dengan sangat efektif jika kita adalah pribadi-pribadi yang mandiri. Tapi kalau salah satu mandiri, salah satunya enggak, itu tidak bisa bekerja sama. Itu adalah salah satu bekerja untuk, gendong terus kan, bekerja untuk gitu. Ya, contohnya ini kita alami dulu waktu kita ke Bali. Waktu ke Bali itu lu belum bisa nyetir ya? Nah, ini contohnya waktu kami liburan ke Bali, ya, naik mobil. Saya bisa nyetir, Bu Sari nggak bisa nyetir. Nah, itu teman-teman terpaksa beberapa kali, bahkan udah deket Bali, Bali tinggal 10 menit di depan mata, gitu ya. Tapi kami berhenti sejenak di pom bensin. Kenapa? Saya ngantuk luar biasa, ngantuk banget, gitu. Rasa bahagia karena udah deket masuk Denpasarnya tinggal 10 menit itu sudah nggak bisa saya nggak bisa mengalahkan rasa ngantuk saya. Akhirnya kita berhenti tuh 1 jam ada. Kenapa? Karena yang bisa nyetir cuma saya, gitu. Nah, artinya apa? Seandainya Bu Sari juga bisa nyetir waktu itu, maka ya sudah, Bu Sari akan bilang, udah Bobo aja dulu, gantian gua yang nyetir, beres. Kemandirian dua-dua orang ini akan membuat kerja samanya makin efektif. Sama halnya, seandainya yang ngajak ngobrol, ngerawat anak tuh cuma Bu Sari. Kalau yang memberi komunikasi sama anak, menjalin hubungan pribadi sama anak, cuma mamanya aja. Papanya merasa nggak perlu membangun komunikasi sama anak, gegara udah dia cari duit. Kan gue udah cari duit, ngapain gue harus membangun komunikasi? Itu juga akhirnya saya dengan Bu Sari nggak bisa kerjasama efektif dalam mengembangkan kepribadian anak, dalam mengembangkan kedewasaan anak. Pada saat nanti anak tumbuh dewasa, ya tidak akan maksimal, gitu. Kenapa? Karena yang bisa ngomong cuman ibunya,
bapaknya nggak bisa ngomong. Kecuali anak itu sudah dari kecil tumbuh tanpa bapak, ya nggak apa-apa. Tetapi masalahnya adalah sedari kecil anak ini tumbuh dengan bapak dan ibunya. Nah, ada saat ketika nanti anak ini butuh bicara dengan bapak atau dengan ibu. Nah, ketika sejak pertumbuhannya hanya ibu yang menangani, tapi bapak nggak mau peduli, maka nanti ada saat di mana ibu ini kerepotan sekali. Karena anak ini mungkin ada konflik sama ibu dan hanya bapak yang sedang tidak konflik yang bisa menengahi. Tapi bagaimana itu bisa terjadi kalau bapaknya sendiri juga nggak peduli dengan hubungan sama anak? Bukan ngomong. Bu Sari itu sukanya ngirimin ke saya WhatsApp artikel tentang hubungan bapak dan anak. Itu artinya dia lagi ngingetin, lo terlalu sering kerja, lupa ngomong sama anak lagian hari ini gitu ya. Oke. Tugasnya adalah luangkan waktu sejenak ya, mungkin setengah jam. Bisa disambil kerja, tapi sambil berpikir, apa peran yang kuputuskan menjadi diriku, dan itu harus kupenuhi mulai sekarang dan kuperjuangkan. Misalnya Anda memutuskan, aku akan punya peran sebagai ibu, aku akan punya peran sebagai pencari nafkah, aku akan punya peran sebagai pengusaha, aku akan punya peran sebagai anak untuk orang tuaku, aku akan punya peran sebagai pribadi yang bertumbuh, aku akan punya peran sebagai anak Tuhan. Nah, misalnya itu yang Anda putuskan ya, tentang itulah peranku. Maka lalu tuliskan apa yang Anda lakukan dalam satu hari untuk peran-peran itu. Apa yang Anda lakukan dalam satu hari ini untuk menjadi ibu yang baik buat anakmu. Meskipun Anda hari ini terpisah sama anak Anda, tapi Anda harus lakukan peran ibu untuk anak Anda dengan baik. Sapalah anak Anda ya, kirimkanlah voice note. Halo nak, mama kangen sama kamu, doakan ya usaha mama maju hari ini, mama CP biar mama bisa sukses dan bisa segera kumpul sama kamu. Isilah peran itu sama seperti saya punya waktu untuk ngobrol sama Al, saya punya waktu untuk ngobrol sama kakak gitu ya, memenuhi peran itu. Lalu misalnya peran yang sudah Anda tetapkan lagi itu adalah saya memutuskan bahwa saya punya peran sebagai pencari nafkah yang baik. Ya sudah, Anda kerjakan pekerjaan Anda, pekerjaan majikan dengan baik. Gak usah ada konflik sama majikan ya, berusaha untuk mengerti aja. Kalau dia lagi bikin bete, jangan bete gitu, jangan bete sudah. Pokoknya dia bikin kesel, biarkan itu lewat aja gitu ya. Kenapa? Karena bete-nya wanita ngerusak semuanya. Nggak usah wanita deh, bete-nya kita semuanya, cowok cewek sama aja, ngerusak semuanya. Lalu peran sebagai pengusaha, saya akan memperbaiki peran saya sebagai pengusaha di TNC. Oke, maka Anda bisa live stream walaupun cuma 2 menit, Anda bisa baca buku, Anda bisa bikin poster, Anda bisa bikin video, target ini disampaikan ya, Anda bisa punya waktu ngobrol sama tim Anda. Pilih, ambil beberapa tugas itu adalah peran sebagai pengusaha. Lalu misalnya peran untuk penumbuhan diri, pengembangan diri. Oke, saya juga punya peran atas diri saya sendiri. Nah, jadi Anda pilih kegiatan untuk mengembangkan diri Anda, menumbuhkan kepribadian dan karakter Anda. Lalu peran sebagai anak untuk orang tua. Nah, contohnya hari ini mau ke rumah ibu ya. Harusnya kemarin, tapi ternyata Sabtu itu cari gokar susahnya minta ampun. Sulit banget cari gokar. Loh Pak, kenapa nggak bawa mobil? Lagi penuh parkiran homestay ya. Nah, ini adalah bagian dari peran saya untuk menjadi anak yang baik buat orang tuanya, menjadi anak yang tahu balas budi untuk orang tuanya dengan menemani ibu.
Setelah ini saya ke rumah ibu, saya nginep, ya harusnya tadi malam. Nah, peran untuk menjadi anak Tuhan, ya apa yang Anda putuskan untuk Anda lakukan? Kalau misalnya sholat doa 5 waktu itu membuat peran Anda sebagai anak Tuhan itu menjadi lebih baik, ya lakukan, jangan bolong. Ya, kalau kemudian membaca Quran, memahami isi Quran, ya itu menjadi sebuah kegiatan yang akan membuat Anda menjadi anak Tuhan yang lebih baik, ya lakukan, gitu. Ya, oke, bukankah ini luar biasa, gitu ya? Baik teman-teman, semoga bermanfaat dan kita nanti akan masuk ke part atau chapter berikutnya, dan ini semakin mendekati bab 1, 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Ya, sukses selalu.